Good morning all, right now we'll study about garis singgung melalui titik di luar lingkaran ya. Oke, saya garisi dulu judulnya. Oke, sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan juga semangat belajarnya selalu terjaga ya. Begitu juga kami di sini akan selalu semangat mengajari kalian ya. Nah, garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Tujuannya kita mempelajari ini apa? Ya, kalau sebelumnya kita udah cari garis singgung melalui titik pada lingkaran dan diberikan gradien. Nah, di sini kita mau cari persamaan garis singgung itu melalui titik yang diberikan di luar lingkaran ya. Jadi bukan di dalam ataupun tepat pada. Ilustrasinya seperti ini. Oke. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka jika ada lingkaran, sebuah lingkaran kita gambarkan di sini. Oke, ini contohnya lingkaran itu. Kemudian dibuat pusatnya ya. Pusatnya itu pasti A, B ya. Kemudian titiknya di luar lingkaran. Kita buatkan titiknya di luar lingkaran. Misalkan aja titiknya titik C ya. Dia X1, Y1. Maka perbedaannya ini dari materi-materi sebelumnya yang udah kita pelajari, persamaan garis singgungnya ini ada dua ya. Karena dia ditarik dari luar, maka bisa dia ke sini. Ini pertama, ini PGS 1, persamaan garis singgung 1. Kemudian satu lagi ke sini. Menyinggung juga di sini dia. Ya, ini dia garisnya. Maka ini kita tuliskan PGS 2. Yang ini ya, yang merah. Oke. Bisa dipahami, ini garisnya yang kedua. Ini tadi A, B ya, pusatnya. Kemudian PGS 1 ini dia itu juga ada titik singgungnya. Ini namanya titik singgung ya. Titik singgungnya ini anggap aja dia X2, Y2. Kemudian yang ini titik singgungnya untuk PGS 2 adalah X3, Y3. Maka di soal nanti yang berkaitan dengan ini bisa aja yang diminta itu tentukan persamaan garis singgung. Berarti ada dua persamaan garis singgungnya, itu wajib. Kemudian bisa aja yang ditanya tentukan titik singgungnya. Berarti titik singgungnya juga ada dua. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat ke rumus-rumusnya ya. Rumus-rumus yang kita pakai. Pertama kita harus tahu dulu apa garis singgung melalui titik X1, Y1. Garis singgung melalui sebuah titik ya, X1, Y1, atau tadi itu titik C. Maka bentuknya ini pasti kalian tahu dan udah biasa ya. Apa itu? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 ya. Maka buat ini menjadi bentuknya Y sama dengan, maka jadi apa ini? Oh ya, sambil ditulis di catatannya ya. Jadi sambil saya ngajar, kalian juga sambil mencatat di catatan. Oke. Ini jadi apa? M kali X kurang X1. Ini jadi tambah Y1. Oke, sampai di sini bisa ya. Kemudian langkahnya kita lanjutkan. Habis dari sini kita substitusikan ya, ke persamaan lingkarannya. Ya, substitusikan ke persamaan lingkarannya.
Kemudian ya, seperti biasa dia akan berubah bentuk nantinya menjadi persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dengan variabelnya nanti X ya. Kemudian setelah sampai di situ, buat lagi tanda panah, kita cari dia nilai dari M-nya. Nanti kan persamaan kuadratnya itu mengandung M dan X ya. Maka pakailah rumus D sama dengan 0. Karena apa? Dia menyinggung. Karena dia menyinggung, maka pakai diskriminan sama dengan 0. Maka nanti dapatlah M-nya. M-nya itu akan ada 2 buah ya, ada 2 buah. Sehingga setelah dapat M-nya, setelah dapat M atau gradien, substitusikan ke mana? Ke sini, ke rumus awalnya ya. Bisa ya? Kan udah dapat nanti M-nya, kan M yang perlu kita cari. Kalau X1 dan Y1 udah pasti ada, itu titik luarnya ya. Itu titik luarnya, kalau Y sama X itu tetap aja. Oke, bisa ya? Jadi caranya ini, seperti ini aja. Oke, langsung kita buat satu soal. Oke, soalnya berbunyi, tentukan persamaan garis lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36 yang ditarik dari titik 10,0. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, pastikan dulu apakah titik ini di luar. Ya, benar. Karena apa? R-nya ini kan 6. Pastinya dia X terbesarnya itu ke 6 lah kan. Ini pusatnya di 0,0. Bisa bayangkan? Ini pusatnya 0,0, R-nya itu ke segala arah itu 6. Sementara ini 10,0, ya pastilah itu di luar lingkaran ya. Oke, berarti soal ini memenuhi syarat dulu. Kemudian barulah kita kerjakan ya. Jawab. Nah, langkah yang pertama seperti yang tadi, buat dulu Y sama dengan M X kurang X1 tambah Y1 ya. Perhatikan lagi yang tadi. Sebelumnya yang di atas Miss tuliskan. Oke, kemudian substitusikan ke persamaan lingkaran kan? Substitusikan ke persamaan lingkaran, maka jadi apa ini? X kuadrat, ini ke sini ya disubstitusi, tambah buat layang ini. Jadi M X kurang X1-nya ini dia. Ya, jadi buat dulu di sini tandai ini X1-nya, ini Y1-nya. Berarti bisa kita buat jadi X kurang 10 ya ditambah 0. Oke. Sama dengan dikuadratkan ya. Ya, harus dikuadratkan sama dengan 36. Oke, dari sini tinggal dijabarkan X kuadrat tambah yang ini jadi apa? MX kurang 10M. MX kurang 10M kuadrat ya, kurang 36 sama dengan 0. Oke, habis dari sini jabarkan yang ini X kuadrat tambah ini dikuadratkan jadi M kuadrat X kuadrat. M kuadrat X kuadrat. Ini kurang 2 kali ini. Berarti jadi kurang 20 MX. Ini kuadrat ya, karena ada 2 M-nya. Nih ya. Kemudian tambah ini 100 M kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Oke, habis dari sini samakan atau gabungkan dia yang ada variabelnya sama ya.
maka yang ini sama dengan ini, ada x kuadrat kan, kelompokkan jadi 1 tambah m kuadrat ya, yang ini 1, yang ini m kuadrat, kemudian keluarkan x kuadratnya. Oke, kurang 20m kuadrat x tambah ini x-nya yang 1, hanya dia aja, maka yang inilah dia konstantanya, 100m kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Oke, habis dari sini tadi udah berbentuk persamaan kuadrat, maka gunakan D sama dengan 0. D sama dengan 0 artinya B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Ya benar ya, itu dia. Maka substitusikanlah dia A, B, C-nya. Nah, ini dia. Ini dia B-nya. Ini A-nya. Yang ini C-nya. Oke, tinggal masukkan aja nih. B kuadrat, ini dikuadratkan. Berarti jadi apa? 400 M pangkat 4 ya. Kurang 4 kali A-nya 1 tambah M kuadrat kalikan dengan ini 100 M kuadrat kurang 36 sama dengan 0 ya, pas ya. Oke, yang ini 400 M pangkat 4. Oke, yang ini tinggal kalikan aja, ini kan jadi 4 tambah M kuadrat kali 100 M kuadrat kurang 36 kurang 0. Jadi sampai di sini tinggal penjabar-jabaran aja ya. Jadi kamu harus udah terlatih lah menjabarkan. Ini 400 M pangkat 4. Ini 400 M kuadrat juga ya. Kurang 400 M kuadrat. Yang ini ya 4 kali 36, tapi dia jadi ditambahkan ya, karena ini min, ini min. Oke, 72 tambah 72 berapa? 144 tambah 144. Sekarang yang ini 4 kali ini udah ya. Sekarang yang ini M kuadrat kali 100 M kuadrat jadi berapa? Oh, yang ini ketinggalan ya, ada tadi 4-nya. Oke, sorry. Oke, berarti yang ini 4M kuadrat kali ini jadi 400 M pangkat 4, karena ini negatif jadi buat di sini 400 M kuadrat. Oke, yang ini 4M kuadrat kali min 36. Ini jadi 144 ya, M kuadrat, ini negatif menjadi positif. 144 M kuadrat sama dengan 0. Oke. Sampai di sini ada yang habis, ada ini dia ya. Oh, sorry, bukan ke situ. Iya, ini pangkat 4 ya. Makanya habis. Iya, benar. Oke, itulah dia. Berarti tinggal apa di sini? Min 400 M kuadrat ditambah 144 M kuadrat jadi berapa? Min 256 M kuadrat. Habis yang ini ya, udah kesini berarti tambah 144 sama dengan 0 ya. Inilah dia. Kemudian ya, tinggal selesaikan aja untuk mencari M-nya. Berarti M kuadrat sama dengan, ini M kuadrat sama dengan jadi 144 per 256. Oke, berarti M-nya sama dengan plus min akar ya. Akar 144 per 256. Maka ini jadi plus min, akar ini kan 12 ya. Akarnya ini 16. Berarti sama dengan plus min 3/4 ya. Disederhanakan sama-sama bagi 4 ya. Jadi M-nya itu plus 3/4.
Maka bisa disimpulkan M1-nya 3/4, M2-nya adalah min 3/4 ya, plus min. Sekarang terakhir apa tadi? Langkah kita substitusikan ke awal ya, substitusikan ke awal. Maka di mana kita buat ya? Di sini aja ya. Oke, substitusikan ke awal. Kalau awalnya tadi Y sama dengan ini, M kali X kurang X1-nya kan 10 ya. Tambah 0, udah itu aja. Y sama dengan, masuk kala 3/4-nya. Berarti Y1 sama dengan 3/4 kali X kurang 10. Y2-nya atau gini, 3/4 X kurang ini 10/4 itu 5/2 ya, berarti 15/2. Y2-nya ambil negatif 3/4 kali X kurang 10. Maka menjadi min 3/4 X ditambah 15/2. Oke, inilah persamaan garis singgung yang pertama. Ini PGS 1, ini dia PGS 2. Oke, bisa dipahami ya, jadi sambil dicatat biar makin ngerti juga. Oke, yang sekarang kita buat dia cara kedua ya. Kalau tadi itu cara pertama, ada juga cara kedua ya. Seperti pepatah bilang, banyak jalan menuju Roma. Oke, nah itulah dia. Seperti itu juga. Kita punya cara yang kedua. Cara keduanya apa, Miss? Persamaan garis singgung ya, melalui titik 10,0 tadi. Itu kan persamaan garis singgungnya Y sama dengan M X kurang 10 ya. Maka persamaan garis singgungnya terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36, kita pakai persamaan garis singgung si lingkaran. Masih ingat? Apa itu? Y sama dengan MX plus min R akar 1 tambah M kuadrat ya. Karena dia berpusat di 0,0. Kecuali dia kalau A, B, Y kurang B, ini X kurang B ya. Itu dia. Maka substitusi dia ke sini. Siapa disubstitusi? Yang ini. Substitusikan ke Y. Maka akan menjadi apa? M X langsung dikalikan ya, kurang 10M sama dengan MX plus min R-nya berapa? Karena dia 36 di sini berarti R-nya 6 akar 1 tambah M kuadrat. Maka dari sini MX-nya habis, tinggal apa? Min 10M sama dengan plus min 6 akar 1 tambah M kuadrat. Dari sini diapain? Dikuadratkan kiri kanan. Maka jadi apa? 100 M kuadrat sama dengan 36 kali 1 tambah M kuadrat. Habis dari sini selesaikan. 100 M kuadrat kurang ini 36 M kuadrat. Berarti jadi 64 M kuadrat sama dengan 36 kali 1 36. Ya, maka M kuadrat sama dengan 36/64. Maka M itu sendiri adalah plus min akarnya ini 6. Akarnya ini 8. Berarti jadi plus min sama-sama bagi 2 3/4. Sama. Lebih singkat iya.
Jadi tergantung kalian ya mau milih cara keberapa. Oke, habis dari sini tinggal disubstitusikan aja ke awal, ke sini. Ya, seperti yang tadi, Y sama dengan plus min 3/4 kali X kurang 10. Oke, maka Y1 nya 3/4 X kurang 10 kali 3/4, sama seperti yang tadi ya, 15/2. Dan Y2 sama dengan min 3/4 X, ini jadi plus ya, karena negatif, plus 15/2. Oke, sama jawabannya, sama. Lebih singkat yang mana? Lebih singkat yang ini sepertinya ya. Oke, nanti di kuisnya terserah kalian lah pakai cara keberapa ya. Oke, next contoh 2 ya. Tentukan persamaan garis singgung. Nih, kita coba ambil yang pusatnya di A, B ya. X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Yang melalui titik kita buat dia 8,0 ya. Nah, apakah ini di luar lingkaran? Ya, benarkah? Ini pusatnya di 1, min 2. 1, min 2. 1, min 2. Ini 1, min 2 di bawah ya. Kemudian R-nya 2. R-nya 2, kalau R-nya 2 paling di min 4. Gak nyampe kan ke 8? Iya, benar. Bahwasanya ini di luar lingkaran. Nah, sekarang kita mau jawab, tapi kita pakai cara kedua aja ya, biar lebih singkat dan lebih mudah juga. Oke, sekarang gini, persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di A, B itu bukan ini lagi kan, bukan ini, tapi jadi Y kurang B sama dengan MX kurang B nantinya ya, tapi ininya masih tetap ya. Jadi langsung aja kita buat persamaan garis dulu, persamaan garis, belum persamaan garis singgung ya. Y kurang B sama dengan MX kurang A, tapi di sini bukan pusat ya, tapi yang ini. Biasanya Y kurang Y1 sama dengan MX kurang Y1, sama aja kayak contoh sebelumnya sih. Y kurang 0 ya sama dengan MX kurang 8. Ini pakai yang ini. Oke, dapat yang pertama. Sekarang PGS-nya. PGS sama dengan Y kurang B sama dengan MX kurang A plus min R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, di sini tuh yang berlaku adalah si pusatnya. Ini pusatnya 1, min 2 ya. Oke. Buat dulu dari sini. Oke. Nah, yang ini ke sini. Ini ke sini. Ya, biar lebih paham. Nah, Y kurang B berarti buatlah ini jadi ke sini, substitusikan ya, sama seperti cara kedua di contoh yang di atas. Berarti jadi apa? M ini X kurang 8M, langsung kita kalikan biar nggak lama. Ini nggak langsung sama dengan, tapi ada kurang B nya, kurang B nya kan min 2, berarti jadi tambah 2 ya, sama dengan M X kurang A.
kurang 1 ya, plus min R-nya 2, R sama dengan 2 akar 1 tambah M kuadrat ya. Diikuti ini sampai habis biar kamu paham ya, jangan di skip, biar paham betul. Ini ada MX, di sini juga ada MX, habis ya. Berarti tinggal apa di sini? Min 8M. Ini jadi apa? Min M. Berarti min 8M tambah M jadi apa? Min 7M tambah 2 ya, min 7M tambah 2. Oke, sama dengan ini plus min 2 akar 1 tambah M kuadrat. Maka dari sini diapain? Ya dikuadratkan ya, seperti contoh di atas. Kuadratkan yuk, jadi 49M kuadrat. Ini kurang 2 kali ini, berarti kurang 28M tambah 4 ya, sama dengan ini 4 kali 1 tambah M kuadrat. Oke, dari sini 49M, yang ini 4M kuadrat, berarti kalau dikurangkan jadi 45M kuadrat kurang 28M. 4 ini 4 juga, habis nggak habis, sama dengan 0. Oke, jadi apa ini? M dalam kurung ini jadi apa? Tinggal apa di sini? 45M ya. Kurang 28 sama dengan 0. Berarti M yang pertama itu adalah 0. M yang kedua sama dengan 28/45. Tandai di sini ini M1, ini M2. Oke, sekarang substitusikan aja ke sini, ke awal. Tetap aja ke awal semua disubstitusikan ya. Maka substitusikan M ke persamaan garis. Maka persamaan garisnya yang ini ya. Y sama dengan M yang pertama 0 ya, 0 lah itu ya. Ini 1. Dan Y2 sama dengan M-nya 28/45. 28/45 X kurang 8 ya. Inilah Y1 dan Y2-nya. Yang ini mau kamu kalikan ke dalam bisa juga ya, tapi sampai sini juga benar. Oke, bisa dipahami dan cukup mudah ya yang cara ini. Jadi misarankan kalian pakai ini, tapi kalau mau pakai cara lain juga boleh. Oke, dari soal yang udah Miss jelaskan tadi ya, ada lagi cara ketiga ya, cara ketiga. Nah, ini untuk memperkaya ilmu kamu. Cara ketiga ini dengan cara apa? Dia dengan cara menjabarkan persamaan garis singgung dengan gradien M. Persamaan garis singgung dengan gradien M. Persis minggu lalu ini kita pelajari. Ya. Kalau dia berpusat di 0,0, masih ingat gradiennya, persamaan garis singgungnya apa? Y sama dengan MX plus min R akar 1 tambah M kuadrat. Tadi juga ada kita singgungnya. Maka dari sini pindahkan MX ke kiri, jadi Y kurang MX sama dengan plus min R akar 1 tambah M kuadrat. Kita mau cari rumus dari sini ya. Kita mau cari M-nya gitu ya. Jadi ini diapain? Ini dikuadratkan. Oke, biar langsung ada rumus patennya ya. Kita mau cari rumus patennya nih. Oke, kuadratkan yuk. Jadi, oh ya, sebelum dikuadratkan,
kita substitusikan dulu sebuah titik ya. Titiknya itu apa? Kan melalui titik. Anggap aja titiknya A, X1, Y1. Ini titik luarnya ya. Titik luar lingkaran. Titik di luar lingkarannya. Oke, substitusi ke Y-nya berarti jadi Y1, X-nya jadi X1. Ya. Jadi Y1 kuadrat, ya langsung aja kuadratkan biar nggak bolak-balik, kurang 2 kali MX1 Y1, berarti ini ku buat aja di sini 1 ya. Oke. Ini jadi tambah M kuadrat X1 kuadrat. Oke, sama dengan yang ini jadi R kuadrat karena dia dikuadratkan kali 1 tambah M kuadrat. Akarnya habis ya. Nah, habis dari sini jabarkan aja yang di kanan. Ini jadi apa? Y1 kuadrat kurang 2MX1 Y1 tambah M kuadrat X1 kuadrat. Ini kan R kuadrat ya. Pindahkan aja ke kiri jadi min R kuadrat. Ini M kuadrat R kuadrat, pindahkan ke kiri jadi M kuadrat R kuadrat. Sama dengan tinggal di kanan 0. Ya, jadi perhatikan nih pelan-pelan sehingga kamu bisa mengerti. Oke. Nah, sekarang karena kita mau cari M kuadratnya, maka gabungkan yang ada M kuadratnya. Oke, yang mana aja yang ada M kuadratnya? Ini dan ini. Maka dari situ buat gini, M kuadrat di luar, tinggal apa di sini? X1 kuadrat. Yang ini jadi kurang R kuadrat. Oke, dari sini berarti harus ada yang M-nya, berarti yang ini dia. Kurang 2X1 Y1M. Ini udah kita tulis, ini juga. Berarti yang belum ditulis apa? Ini dan ini. Berarti tambah Y1 kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Oke, dari sini udah terbentuk persamaan kuadrat. Tinggal kita cari akar-akarnya atau penyelesaiannya, yaitu M1 dan M2 nantinya. Kita langsung pakai rumus apa? ABC. M1 2 sama dengan plus min B dulu ya, min B plus min akar diskriminan per 2A. Harus ingat itu ya, gak boleh lupa. Min B berarti B-nya itu yang ini. Tinggal buat aja min B berarti jadi positif 2x1 y1 plus min akar B kuadrat kurang 4ac. Berarti ini dikuadratkan 2x1 y1 dikuadratkan kurang 4 kali A-nya x1 kurang 1 kuadrat kurang R kuadrat 4ac, C-nya y1 kuadrat kurang R kuadrat. Oke, per 2A 2 kali x1 kuadrat kurang R kuadrat. Oke, tutup. Sekarang and now ya, kita selesaikan aja. Yang ini kenapa Miss nggak ambil negatif? Karena sama aja kalau kuadratkan tetap positif ya. Dari sini jadi apa? 2x1 y1 sederhanakan ya. Jadi jangan jenuh ya, karena ini kita memang mau cari rumus akhir. Jadi bukan berarti nanti kamu kerjakan dari awal lagi sampai sini untuk ngerjain soal, bukan. Kita mau cari rumus nih. Akar, oke. Dari sini 4x1 kuadrat y1 kuadrat kurang yang ini jadi apa? 4x1 kuadrat y1 kuadrat. Langsung aja ya.
Ini min 4 X1 kuadrat kali ini. Jadi apa? Plus 4 X1 kuadrat R kuadrat. Yang ini sekarang min 4 kali min R kuadrat kali Y1 kuadrat. Berarti tambah 4 R kuadrat Y1 kuadrat. Bisa harap kalian tetap mengikuti, karena ini memang pasti ada solusinya, bukan tanpa solusi ya. Oke. Ya ini sekarang min 4 kali min R kuadrat kali min R kuadrat, jadi min ya, karena ini min 4 R pangkat 4. Oke. Habis dari sini diapain, Miss? Ya per ini dulu. Per 2 kali X1 kuadrat kurang R kuadrat. Oke, jangan bosan ya. Siapa tahu kalian jadi ilmuwan akan memecahkan rumus-rumus seperti ini. Nah, yang ini kita lihat ada yang habis. Ya, syukurlah. Biar ada pencerahan sedikit. 2X1 Y1 plus min akar. Yang ini lihat, apa yang tinggal? Ini, gak ada yang sama, jadi gak ada yang matikan, jangan berharap ya. Apa yang sama? Hanya 4. Berarti 4-nya dikeluarkan. 4 dalam kurung. Ini jadi X1 kuadrat. Oh ya, ada R kuadrat ternyata. Berarti bisa dikeluarkan R kuadrat. Tinggal apa di sini? X1 kuadrat. Yang ini jadi tambah Y1 kuadrat. Karena R kuadrat 4-nya udah keluar. Nah yang ini tinggal apa? 4-nya udah keluar, R kuadrat udah keluar, berarti